Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia, pendamping PKH Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Pada sesi 3 yaitu mendukung perawatan ibu sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, sesi 2, kita telah membahas tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu penerima PKH, KPM PKH yang telah berhadir dan memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan P2K2. Dukungan kepada ibu hamil itu sangat diperlukan. Di antaranya yaitu untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Karena asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting bagi ibu hamil untuk memenuhi nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Apa saja jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Nah, ada beberapa jenis makanan yang bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Yang pertama, makanan pokok yang mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, dan sagu. Nah, yang selanjutnya juga ibu hamil memerlukan lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Ada baik itu protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani seperti ikan, daging ayam, daging sapi, dan protein nabati seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Ibu hamil juga memerlukan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Contohnya buah pepaya, jeruk, dan semangka. Sayuran yang mengandung vitamin dan mineral juga diperlukan oleh ibu hamil. Contohnya seperti sayur bayam, kangkung, dan wortel. Selain itu, ibu hamil memerlukan tablet tambah darah atau TTD, 1 tablet TTD setiap harinya selama masa kehamilan. Selain itu, ibu hamil juga harus banyak minum air, minimal 8-12 gelas seharinya. Kemudian bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Karena biasanya ketika masa kehamilan ada ibu hamil yang sulit untuk makan karena menurunnya nafsu makannya. Nah, di sini peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan bergizi. Misalnya dengan cara makan bersama dengan ibu hamil dan anggota keluarga lainnya dengan suasana yang menyenangkan. Kemudian memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil. Selanjutnya menyediakan air hangat dan mengusap punggung ibu hamil ketika dia mual dan muntah, terutama juga ketika saat minum TTD pada malam hari menjelang tidur. Selain itu juga peran suami dan anggota keluarga lainnya untuk menyiapkan buah-buahan yang dimakan ibu hamil sebelum minum TTD agar mengurangi mual dan muntah. Selanjutnya juga keluarga dan suami berperan untuk menemani ibu hamil saat memasak ketika berada di rumah. Ibu hamil juga perlu membiasakan untuk menjaga kebersihan dirinya, seperti dengan cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih mengalir. Yang kedua, ibu hamil mandi dan gosok gigi minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, ibu hamil keramas atau cuci rambut 2 kali sehari. Kemudian, ibu hamil juga harus menjaga kebersihan payudara dan daerah kewanitaannya. Dan yang kelima, ibu hamil harus sering ganti pakaian dan terlebih lagi pakaian dalam di setiap harinya.
Kemudian peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil, yaitu ketika menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup bagi ibu hamil. Yang pertama, keluarga dan suami harus tahu bahwa ibu hamil paling sedikit 6-7 jam pada malam hari itu harus istirahat ataupun tidur, dan pada siang hari minimal berbaring 1-2 jam. Nah, yang kemudian peran suami dan anggota keluarga itu harus memotivasi ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Terus menyediakan alat kebersihan yang diperlukan oleh ibu hamil, menemani ibu hamil untuk berolahraga ringan, membuatkan suasana kamar yang nyaman ketika ibu hamil tidur. Misalnya tidak berisik, tidak merokok, dan sering merapikan tempat tidur. Kemudian peran suami maupun anggota yang lain juga membantu meringankan pekerjaan rumah supaya ibu hamil tidak kelelahan. Nah, selanjutnya, jika terjadi masalah pada kehamilan, suami perlu mengantar ibu hamil ke layanan kesehatan terdekat. Selain dari yang saya sebutkan tadi, ada hal penting lagi yang diperlukan oleh ibu hamil, yaitu dukungan kesehatan mental. Karena ibu hamil pada masa kehamilan, ibu hamil itu masa yang penuh emosi, mulai dari emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Nah, peran suami dan anggota untuk mendukung kesehatan ibu hamil itu sangat diperlukan, karena jika ibu hamil stres, maka akan berpengaruh pada bayinya dan bisa mengakibatkan tumbuh kembang bayi tidak berkembang dan akhirnya lahir stunting. Nah, maka dari itu peran anggota keluarga maupun suami sangat diperlukan, diantaranya dengan memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman dan aman. Terus lagi, seringlah memuji penampilan ibu hamil karena dia akan merasa senang. Terus lagi, segera menenangkan saat ibu hamil merasa cemas ataupun sedih. Kemudian, seringlah mendengarkan dan berempati terhadap keluhan yang ibu hamil rasakan. Selanjutnya, tidak mencela maupun menghakimi dan menyalahkan ibu hamil ketika lalai dalam melakukan perawatan kehamilan. Yang selanjutnya, suami dan anggota keluarga inti sering membelai perut ibu hamil dan memberikan kata positif dan motivasi terhadap janin yang ada di dalam kandungan. Terus, selalu siaga mengantar ibu hamil untuk periksa ke layanan kesehatan posyandu, baik itu dan juga kelas ibu hamil. Nah, yang terakhir, jangan lupa merencanakan keuangan dan tabungan bersama untuk kebutuhan kehamilan dan persalinan. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.